Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-mu'takifin wal mu'takifat, saudara-saudariku yang tengah beriktikaf dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita mensyukuri seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan untuk berkehidupan. Untuk itu baru bangun tidur kita diajarkan oleh Allah tentang akhlak sebagai seorang hamba yang mensyukuri setiap nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah. Diajarkan oleh Nabi SAW di antara doa yang viral dan telah hafal kita lafadzkan saat bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Perhatikan kalimat pertama yang diajarkan untuk dilafadzkan oleh Nabi baru bangun dari tidur. Itu sudah bersyukur. Ya. Ini pendidikan yang sangat mahal. Karena kebanyakan orang itu berharap banyak tentang sesuatu yang belum didapat, tapi tidak menyadari limpahan anugerah yang telah diperoleh. Nah, penyadaran terhadap limpahan anugerah yang diperoleh itu lebih memberikan ketenangan kepada jiwa dan membuka harapan baru untuk meningkatkan kualitas. Sebaliknya, seorang yang tidak menyadari tentang pentingnya esensi bersyukur, maka seluruh kegiatan hidupnya dipenuhi biasanya dengan keinginan-keinginan yang menuntut ia bekerja lebih keras, sehingga saat bangun tidur pun tekanan hidupnya sudah tinggi. Ya, ada orang baru bangun tidur tuh sudah berpikir tentang ujian, ya kan? Yang mau kuliah dan seterusnya. Ada orang baru bangun tidur sudah kepikiran proyek gitu. Ya, lupa bahwa nikmat tidur itu begitu luar biasa. Ada orang nggak bisa tidur itu tidak mudah menghadapinya. Lupa kalau sebelum tidur makannya enak, ya. Lupa kalau oksigen itu telah banyak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu berdampak ketenangan, kedamaian dan kenyamanan dalam membuka ruang-ruang aktivitas yang baru. Karena itu kita katakan, terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku kesempatan berkehidupan, sekalipun sesuai dengan ajal bisa saja Engkau wafatkan aku dalam tidur tadi. Ya, ba'dama amatana, setelah ada ma dengan amata itu artinya sesuatu yang terjadi dan diberi kesempatan melampauinya. Ya, kan dalam tidur kita diwafatkan sementara, ya, ditahan sementara rohnya, lalu diberikan kembali kepada tubuh itu ila ajalim musamma, sampai tiba ajal. Nah, ketika diberi kesempatan itu, sikap yang harus kita munculkan adalah diajarkan oleh Nabi, wa ilaihin nusyur. Ini kalimat yang singkat tapi mahal. Aku berjanji ya Allah, hari ini aku akan mencari bekal yang lebih baik sebagai persiapan pulang kepadamu. Ya, nusyur itu menyebar untuk kembali. Jadi kalau kita menyebar untuk balik lagi membawa sesuatu, itu nasyara namanya. Sifatnya disebut nusyur. Seorang penyelam diberi tugas, dikasih waktu 24 jam dengan tabung oksigen. Silahkan cari yang paling berharga, dirinci bendanya. Ya kan? Lalu dia mulai menyelam, mencari bekal dan balik lagi ke atas. Nah, itu nusyur namanya. Ya, kata Al-Imam Al-Ghazali, kita ini seperti orang yang menyelam, dikasih tabung oksigen, batas waktunya 24 jam. Lalu dirinci, yang dicari itu ini mutiara, yang dicari itu misalnya intan dan sebagainya, dirinci satu-satu. Cuman sayang, baru saja menyelam, sudah lihat pemandangan, sehingga dari tujuan belok. Pengen foto dulu selfie sama karang, kan? Ada yang pengen selfie sama paus, gitu, ya, macam-macam lah. Ya. Jadi lupa tujuannya. Tiba-tiba sudah 2 jam lagi waktunya, baru sadar harus mencari apa yang harus dipersiapkan dan harus naik karena tabung oksigen habis. Nah, itulah sebabnya ketika kita memiliki kesadaran dalam berkehidupan, lalu kita syukuri dan kita katakan, ya Allah, aku berkomitmen hari ini akan lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Ini kalimat singkat tapi mahal. Oke? Baik, bagi yang belajar, aku akan belajar lebih baik dari sebelum hari ini, supaya saat pulang, aku membawa bekal dari pengetahuan yang aku niatkan untuk beribadah kepada Allah. Yang berusaha, aku akan bekerja lebih baik di hari ini, supaya dengan hasil itu, aku bisa beribadah kepada Allah.
Demikian yang punya kedudukan dan sebagainya. Nah itu baru bangun tidur, kita sudah diberikan oleh Allah satu, sikap syukur yang mendamaikan. Dua, optimisme yang membuka peluang. Nah, ini penting sekali. Dan ketiga, kesadaran untuk pulang. Ya, jadi kalau sadar kita bahwa ini sementara dan akan pulang, maka prioritasnya bisa kita tempatkan dengan lebih baik. Nah, untuk mendukung itu supaya kita bisa lebih optimal, Allah bentangkan berbagai macam jenis pendidikan. Ada yang harian, sholat itu pendidikan harian. Ada yang pekanan sifatnya, Jumat. Ya, yang tadinya private dibuka dari personal menjadi komunal. Yang tadinya sendirian, berjamaah terbatas menjadi Jumatan ketemu banyak pihak. Nah itu dalam bahasa Qur'annya jangan dibiarkan cuman datang, duduk, dengar, kadang ngantuk, kan? Kemudian sholat 2 rakaat dan pulang. Nah itu tidak diinginkan demikian. Yang diinginkan itu saat Jumat, datang, duduk, dengarkan pencerahan, bangun relasi. Nah yang kedua ini yang mahal, yang jarang dipraktekkan. Ya, betapa banyak orang datang Jumat, dia nggak kenal siapa yang duduk di sampingnya. Ya, Pak? Siapa yang duduk di kanan kirinya. Padahal ayat Qur'annya jelas. Ya, ketika kita duduk disebut dengan Jum'ah. Jum'ah itu punya 3 sifat. Ya, kumpul, kenali siapa yang kumpul, lalu berinteraksi dengan yang kumpul. Itulah Jum'ah dari Al-Jama' namanya. Karena itu setelah kita berinteraksi, ayat 10-nya itu di surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Jadi datang ke Jumat itu bukan sekedar kita mendengar khutbah, salat dan pulang, tapi di situ ada investasi membuka jaringan. Ini yang jarang diketahui. Ya, coba teman-teman yang duduk di sini i'tikaf, kenal nggak satu dengan yang lain? Kalau saling berkenalan itu membuka wawasan baru dan membuka peluang yang baru. Ya, siapa tahu dari situ kita bisa bekerja sama dengan baik, yang saling belajar, bisa saling mengisi, saling memberi referensi, yang bekerja, ya kan? Boleh jadi hari ini misalnya ada yang mendapatkan momen tertentu. Nih, Mas Riki Perdana hari ini milad tuh 6 April. Ya, kalau nggak tahu orang nggak akan paham. Ya. Kalau kita tahu kan kita mengerti, kita doakan, kita berikan kebaikan, macam-macam. Nah itu di antara hal-hal yang membentuk karakter kita dalam latihan-latihan dari harian sampai pekanan. Nanti ada bulanan dan puncaknya tahunan, dievaluasi menyeluruh. Salat kita, Quran kita, sedekah kita, toleransi kita. Itulah Ramadan. Ya, Ramadan itu evaluasi menyeluruh dalam ibadah tahunan kita. Untuk itu kita bermohon dengan mengawali kajian kita ini, semoga seluruh pelatihan yang kita telah lakukan dan diberi kesempatan oleh Allah dari awal Ramadan sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam rangka demikian kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan tafsir ayat Al-Qur'an, masih di surah ke-96. Surah Al-Alaq. Sudah? Di mushaf halaman 597, surah Al-Alaq, surah ke-96, 19 ayat, dan diturunkan di kota Mekah, tepatnya 5 ayat pertama di Bukit Cahaya, Gua Hira, periode sebelum Nabi SAW menunaikan hijrah ke Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang baru terhubung teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, ini adalah episode yang terangkai dari yang pertama kita bahas di surah Ad-Duha, kemudian Al-Insyirah dan masuk ke Al-Alaq. Kalau saya tidak keliru ini episode yang keempat di Al-Alaq ini. Saya sarankan supaya bisa melihat kajian sebelumnya supaya ada ketersambungan yang dimaksud ayat 1 dengan ayat yang lainnya. Baik, kita simpulkan sebelum masuk ke ayat yang ke-6. Ya. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang 5 ayat pertama yang memberikan intisari sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah setiap insan beriman. Saya katakan, diulang, kalau saya katakan insan beriman, artinya mukmin. Perempuannya mukminah. Ya, kalau kita ingin pisahkan laki-laki perempuan secara gender gampang, tinggal tambah tak di ujungnya. Tak marbutah. Ya, itu spesifik. Jadi ada muslim perempuannya muslimah, mukmin perempuannya mukminah, shaim perempuannya. Nah itu ya, baik, dapat tuh tak di ujungnya. Nah kalau kita ingin satukan jadi satu hukum untuk semua,
maka tidak perlu dibedakan, biasanya katanya dibentuk jama. Misal, ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah spesifik untuk laki-laki dan perempuan. Jelas? Ya, karena di dalamnya terbentuk jama untuk mencakup keseluruhan. Kalau saya katakan insan beriman, artinya mukmin. Beda dengan muslim, ingat. Saya ulang ya. Ada mukmin, ada muslim. Bedanya apa? Kalau muslim itu orang yang secara formal telah masuk Islam. Ditandai dengan pengucapan kalimat syahadatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah mengucapkan syahadat artinya muslim. Sudah? Baik, ada yang masuk Islam bersyahadat misalnya 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Nah, Pak Ferdi udah berapa tahun tuh? Ya. Nah, kalau sudah bersyahadat, kemudian sudah matang, nah itu bukan mu'allaf lagi, muslim. Nah, mu'allaf itu dua. Mu'allaf itu satu, orang yang belum masuk Islam, tapi tertarik dengan Islam. Sering ikut kajian, ikut-ikutan berhijab misalnya, kan? Kemudian nanya-nanya tentang Islam. Nah, dia boleh disupport dengan bagian dari zakat, tidak harus uang bentuknya. Orang kaya senang kajian, ya belikan buku-buku keislaman, majalah keislaman, difasilitasi. Nah, itu kecenderungan yang hatinya lembut untuk menerima Islam, disupport supaya lebih banyak tahu. Yang kedua, sudah masuk Islam, tapi kondisinya masih lemah dalam kondisi untuk mendapatkan dukungan. Seringkali misalnya terpisah dari keluarga, dapat tekanan dan sebagainya. Maka golongan muslim yang lain diperintahkan oleh Allah untuk mensupport itu supaya merasakan ketentraman dalam keislamannya, termasuk di bab harta. Maka muncul skema zakat di situ, wal muallafati qulubuhum, ya kan? Golongan keempat di Quran surah ke-9 ayat ke-60 dari 8 golongan penerima zakat. Nah, sedangkan mukmin, orang yang sudah formal masuk Islam dan menjadikan formalitas pengucapan syahadatnya bersemayam dalam jiwanya. Ya, bahasa singkatnya gini kalau terlalu dalam tuh. Kalau mau jadi muslim, Islam, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Diucapkan tuh pakai apa? Pakai lisan. Oke? Nah, nanti yang diucapkan di lisan itu muslim. Kalau sampai ke dalam hati, dihayati, dipahami, jadi komitmen. Beda, kalau sampai ke hati itu lain rasanya. Cinta di lisan dengan di hati itu lain. Oke? Cinta itu kalau sudah masuk ke hati, dia akan memberikan segala yang mungkin dipersembahkan. Zik, mana zik? Nah, itu ya. Nah. Tapi kalau baru di lisan, itu belum jadi komitmen. Hanya pembuka saja. Makanya saya sering katakan, Bapak Ibu yang ikut itikaf, punya anak perempuan, kalau ada, ingat ya, mbaknya siapapun tuh, kalau ada yang mengatakan aku mencintaimu di lisannya, nggak usah percaya tuh. Ya, katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita di buku pernikahan kita berdua. Nah, oh, Masya Allah, ada suara tuh. Ya, BPKB ya, buku pernikahan kita berdua. Nah, nanti komitmen itu kalau dituliskan sampai ke hati, wujudnya perhatian. Ya, bukan kata-kata. Ini poinnya. Nah, mukmin juga begitu. Kalau sudah sampai ke dalam jiwanya, nanti komitmen beriman ini dibuktikan dalam ekspresi keseharian. Melihatnya pakai imannya, mendengar pakai imannya, sampai melangkah pakai imannya. Itu komitmen. Itu bedanya beriman dengan berislam. Ada kasus begini, sebelum kesini ya. Ini kasusnya tentang kasus bansos di era Nabi. Jadi dulu sudah ada persoalan bansos itu. Kenapa senyum? Ya. Jadi di Quran surah ke-49 ayat 14. Satu kali ada pembagian bantuan sosial dari Nabi disampaikan, lalu ada orang Arab Badui mengklaim begini, ya Rasulullah, saya sudah beriman, jadi dapat dong saya bagiannya gitu. Oke? Saya sudah beriman, jadi dapat itu bagiannya. Maka menariknya langsung turun ayat. Langsung turun ayat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Kan? Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum.
Orang Arab Baduy datang berkata, saya sudah beriman. Boleh dong kalau beriman menerima bansos, kan? Nah, waktu itu bilang begitu. Nah, Allah langsung memberikan klarifikasi dan menegaskan, ya, lam tu'minu, kamu belum beriman serius. Sebab kalau beriman yang serius itu, hati-hati, ya, itu arah kebijakan amalnya itu bukan karena materi. Mau ada bansos, mau tidak, ya ke masjid tetap ke masjid. Mau ada bantuan atau tidak, sholat tetap jalan. Jangan karena ketemu Nabi, karena pengen sesuatu. Nah, itu tipikal belum iman. Tapi walakin qulu aslamna, katakan kamu baru formal masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan imanmu itu belum sampai ke dalam jiwa. Kalau sudah sampai ke dalam jiwa, sampai ke hati itu, maka tembusan kepada fisiknya seluruhnya adalah bergantung pada keputusan Allah. Yang penting Allah ridha. Mau imamnya siapa tarawih, saya datang. Tidak peduli si fulan atau si fulan. Ada orang atau tidak, saya tetap baca Quran. Nah, kalau masih menjadi muslim, itu umum sifatnya. Maka dari itu, dalam konteks belajar pun, ini yang saya maksudkan, ya, tipikal orang beriman, sekali lagi, memulai sesuatu dengan menambahkan pengetahuan terlebih dahulu. Itu kesimpulan yang pertama. Insan beriman senantiasa membekali dengan ilmu sebelum menjalani aktivitas apapun yang akan dikerjakan. Dan sudah kita bahas dengan sangat detail, ya, silahkan dicek kembali pada kajian sebelumnya. Jadi orang beriman tuh, maaf, mau belajar ke kampus pun baca dulu. Siapkan materi yang mau dikaji di hari ini. Malamnya disiapkan, bukunya disiapkan, baca dulu. Nah, itu orang beriman. Nah, kalau muslim standar, besok berangkat, ya besok berangkat. Buku baru dimasukin, apa yang mau dipelajari terserah di kampus. Nah, itu baru standar. Jelas ya? Di dunia usaha juga begitu. Sebelum dilakukan, riset dulu, pelajari dulu, mitigasi dulu. Itu tipikal orang beriman. Ya. Yang kedua, untuk mempercepat itu, maka aturan yang kedua, lakukan pencarian pengetahuan itu didasarkan untuk menaati Allah dan mengagungkannya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sudah kita bahas. Yang ketiga, biasakan memulai segala hal secara bertahap, karena kita pun diciptakan dengan bertahap. Ya, dari mulai alaq sampai menjadi insan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sudah kita bahas. Ya, kita dimulai dari kecil, nutfah jadi alaqah, dari alaqah jadi mudghah. Jadi jangan sampai kita kehilangan proses. Ya, pengen belajar langsung jadi alim nggak mungkin. Mesti ada tahapan-tahapan. Karena itu ulama menyusun kitab bertahap. Ya, jangan langsung pengen ke Sahih Muslim, jangan langsung ke Riyadhus Shalihin, At-Tibyan dulu, sehingga tahu adab. Setelah itu masuk An-Nawawi Al-Arba'innya 42 dulu, baru Riyadhus Shalihin 1367 hadis kurang lebih, baru naik ke Al-Minhaj, baru kemudian ke Sahih Muslim 9 jilidnya, bertahap satu-satu. Ya, yang lompat-lompat itu nanti kesimpulan pengetahuannya itu menjadi bias, tidak sempurna, ya, dan kehilangan adab. Ini masalah besarnya. Di perusahaan, di jabatan juga bertahap. Nggak ada tiba-tiba orang masuk tentara, polisi langsung jadi jenderal, nggak mungkin. Ya, dari bintara atau tamtama naik ke atas sampai perwira, perwira dari pertama, perwira menengah, perwira tinggi, semua ada tahapan. Nah, ini yang harus disadari. Kemudian selanjutnya yang keempat, mulailah membaca, mencari ilmu itu dengan mendekati Allah untuk mendapatkan akselerasi, bahasa keren ya, percepatan dari hasil yang kita inginkan. Saya pernah tegaskan bahwa, mohon maaf, di pertemuan yang lalu, kan kita menyadari yang punya segalanya Allah, yang punya kuasa Allah, punya pengetahuan Allah, yang punya rizki Allah, punya kehidupan kita Allah. Maka Allah mengajari kita gini, kalau engkau pengen cepat meraih apa yang kau dambakan, maka lakukan percepatan itu dengan mendekati pemiliknya, dekati Allah. Jelas? Iqra, lakukan itu, baca itu, wa rabbukal akram. Ya, demi untuk mendekati Rabbmu yang Maha Pemberi tanpa batas. Ihsanul khair, tajawaz an jahlil ibad. Ya, wa ata'il jud, memberi semua tanpa batas, melampaui bahkan apa yang diprediksikan manusia. Ya Allah, mohon berikan kesempatan padaku untuk mudah mengaji di Banten, ya Allah. Anugerahkan motor saja. Tiba-tiba dikirimnya bis. Berangkatnya, Masya Allah. Tanpa apapun dimudahkan. Cuman kadang-kadang manusianya selalu ingin puas gitu.
pengen nambah, pengen mandah, ya dan seterusnya. Nah itu memberi kadang-kadang tanpa kita duga dengan sesuatu yang memudahkan. Tajawuz an jahlil ibad. Ya. Kemudian adab yang selanjutnya, jika sudah mendekati Allah dengan ibadah dan takwa kuncinya, takwa. Simpulkan cara mendekati Allah itu secara spesifik di Al-Quran disebut dengan takwa. Saya mohon maaf agak cepat karena materinya secara detail sudah disampaikan kemarin supaya kita rinciannya lebih bisa agak cepat sedikit. Misal, untuk bahagia takwa, wattaqullah la'allakum tuflihun. Untuk ilmu takwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Di rumah tangga supaya selalu ada solusi. Kemudian diberikan oleh Allah rizki bukan hanya mencukupi, tapi melimpahkan ketenangan dan kedamaian. Itu takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi skemanya selalu takwa. Oleh karena itu cara mendekati Allahnya turunkan amalan takwa itu. Minimal yang 3 yang saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin. 1 salat, 2 Al-Quran, 3 sedekah. Kalau mau ditambah dengan taubat. Itu 3 amalan ini, ya 3 amalan ini kalau kita konsisten mengerjakannya, itu insya Allah membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti lihat perubahannya. Nah, kemudian yang kelima yang sudah kita dapatkan juga, kalau sudah mendapati anugerah Allah itu, maka teladani sifat Allah yang memberi tanpa pamrih. Ya kan? Misal ada yang wajib sifatnya, sudah dapat ilmu nih. Ya, kewajibannya kan setelah menerima itu kita ngasih. Sehingga di lisan kita sering dikatakan terima kasih, terima kasih. Kalau sudah terima harus mau ngasih. Nah, kalau sudah ngasih jangan pamrih. Maka turun ayatnya wala tamnun tastakthir. Jangan sampai ceramah itu ya berharap mendapat imbalan lebih. Awas, hati-hati itu. Allah saja ngasih tanpa pamrih, masa kita yang dititipin pamrih? Kan? Kesimpulan kemarin begitu kan? Ya, Allah memberi tanpa pamrih, dan inilah keteladanan ulama kita. Silahkan cek orang-orang dulu itu. Mendekati Allahnya luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i setiap hari khatam Al-Quran sekali. Ramadan khatam Al-Quran sehari 2 kali. Jadi 30 hari itu 60 kali khatam. Ya, bagaimana imam-imam yang lainnya luar biasa mendekati Allah. Kemudian ketika mereka dapat ilmunya dan diberi melimpah seakan tanpa batas, ya seakan, maka apa yang terjadi? Mereka memberi. Dan sampai sekarang nggak ada royalti. Coba kitab-kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, berapa jilid, dicetak jutaan, menyebar ke seluruh dunia. Apakah keturunan beliau menuntut royalti? Tidak. Ya. Nah, mereka tahu tuh yang kita bahas kemarin, ada visi yang sudah disematkan dalam dirinya. Ya. Apakah kehilangan dunia? Tidak. Allah cukupkan. Jadi ibadah itu jangan saling rebutan. Kalau memilih ilmu, konsisten di jalurnya. Kalau memilih kedudukan, konsisten. Memilih di harta, konsisten. Nah, nanti setelah diberikan, maka coba untuk memberi. Karena itu yang punya harta, kasih skema. Ada zakat, ada infak, dan sebagainya. Nah, kalau sudah zakat, jangan pamrih. Ya, mohon maaf, walaupun jumlahnya besar, itu kan kewajiban yang dituntut oleh Allah sebagai pembuktian keteladanan. Keluar nggak gitu? Ya, kalau masih 1 juta tuh nggak banyak pertimbangan, keluar 25.000 ya. Tapi kalau sudah 1 miliar, 1 triliun, nah, makanya kalau masih kecil, rajin-rajin sedekah. Sebab kalau harta banyak, pertimbangannya banyak nanti. Ya, kalau punya uang 10.000, ketemu sahabat, masih bisa dibagi 2, Mas. Ya, Pak Deddy ketemu Pak Muhadis tuh jalan, ada uang 10.000, makan, bagi 2 yuk gitu ya. Tapi kalau udah 1 miliar, susah dibagi 2, Mas. Ya, walaupun sama-sama dibagi 2 itu susah. Makanya mumpung masih kecil, latihan. Ya, nah itu gambarannya. Baik. Kemudian yang terakhir, ikatlah semua bentuk anugerah Allah itu dengan catatan. Ya, punya ilmu nyatat. Sekarang catat tuh. Nanti itu akan menguatkan pengetahuan yang telah Allah anugerahkan. Ya, manusia itu legasi tertingginya ketika bisa diakses orang di kemudian hari dengan karyanya. Ya, berbisnis catat, tercatat supaya tervalidasi dengan baik. Semua kalau dicatat itu fungsinya menguatkan. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, dan mencatat menambah pengetahuan baru. Yang terakhir kesimpulannya, selalu
berkreativitas untuk mendapatkan pengetahuan yang baru di bidang apapun. Kalau kerja, inovasi sehingga selalu ada yang baru. Ya, kalau belajar, cari pengetahuan baru, tambah bacaan, baca lagi. Sebelum memberikan fatwa, baca dulu. Nabi 3 tahun dididik sebelum berdakwah. Masa umatnya 3 menit ngasih fatwa? Ya? Nah, jadi baca dulu, perdalam dulu, banyakin dulu. Nah, itu di pertemuan kita yang telah lalu. Sekarang kita masuk ke inti bahasan yang akan kita kaji di ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Baik. Kita batasi sampai ayat ke-8 dan untuk pencerahan sekarang kita bahas yang ke-6 dulu. Kalla. Nah, di sini diartikan sekali-kali tidak. Baik, seringkali saya temukan di terjemahan juga begitu. Tidak bermaksud untuk menyalahkan, tapi lebih memberikan pemahaman yang lebih mudah untuk dimengerti. Ya, kayak gini misalnya, man barang siapa. Nah, saya suka agak kurang sepakat karena sampai sekarang dari dulu saya ngaji itu belum saya temukan barang itu punya siapa. Jadi saya lebih senang menerjemahkan dengan siapapun, man. Kalla, nah sekali-kali tidak. Sekali-kali sih tidak, 2 kali gimana gitu ya? Kalla, awas hati-hati, jangan pernah lakukan. Ya, jangan pernah lakukan. Sudah? Awas hati-hati ya, fokus betul nih, ini perjuangan. Kita sedang ribat, sedang berjuang. Nah, sedang jadi mujahid nih. Ya. Kadang-kadang nanti ada yang syahid duluan, syahid duluan. Mereka sudah berjihad, berjuang dari sejak malam. Ya. Nah, nanti para syuhada itu di Quran surah keempat, An-Nisa ayat ke-69. Di antara golongan yang dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ya, kenapa mau jadi syuhada, Mas? Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalla, jangan pernah lakukan. Innal insana layatgha. Sudah? Sungguh manusia itu berpotensi melampaui batas. Teruskan dulu ayat 7-nya supaya agak sedikit melengkapi yang dibaca tadi. Ar-ra'ahu istaghna, jika ia sudah merasa lebih. Kalla, jangan pernah lakukan, jangan pernah terjadi. Apa itu? Innal insana layatgha. Sungguh manusia yang beraktivitas itu cenderung melampaui batas bila merasa lebih. Sudah? Yuk kita bahas pelan-pelan. Kalau kita lakukan, ini korelasinya ayat 5 ke 6. Kalau kita lakukan aturan, skema, petunjuk dari ayat 1 sampai 5, itu dijamin oleh Allah mendapatkan hasil maksimal. Belajar menggunakan skema 5 ayat ini, yang tadi dituliskan intisarinya. Baca, niatkan karena Allah, ikhtiar maksimal, perluas pengetahuan, buka jaringan, berbuat yang baik. Nah itu semua kalau kita kerjakan, itu mengumpulkan semua potensi kebaikan. Jadi kalau yang menuntut ilmu sukses, ilmunya banyak, ya kan? Kalau yang bekerja sukses, hartanya banyak. Kalau yang mencari kedudukan sukses, kedudukannya tinggi. Yang dengan tenaga pun sukses. Jadi ada 4 bidang. Ya, dengan ilmu seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah dan yang lainnya, dengan harta seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya, dengan kedudukan seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab dan yang lainnya radhiyallahu taala anhuma, seperti dengan tenaga Bilal bin Rabah. Ya, itu mereka semua sukses dan contoh yang paling ideal bisa kita tiru. Itu hebatnya tuh, di semua aspek sahabat Nabi ada.
Nah, kalau sudah sukses dengan jaminan Allah ini, karena itu modalnya yakin. Kenapa saya buka dengan iman tadi? Yakin. Orang beriman ikuti skema ini, saat diikuti, Allah yang jamin sukses. Nah, kalau sudah sukses, jangan pernah terjadi hal berikut ini. Sukses itu kan artinya lebih dari sebelumnya kan? Ya kan? Ilmunya lebih banyak, hartanya lebih melimpah, kedudukan lebih tinggi, tenaga lebih kuat. Kalau sudah sukses di level itu, jangan pernah terjadi hal berikut ini. Apa itu? Inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Kita pakai ilmu nahwunya. Inna huruf penguat yang diminta kepada pendengarnya untuk menguatkan pesan, tancapkan dalam hati, jangan pernah ragu. Nah, ini kalau ada kalimat ayat dalam Quran atau hadis dibuka dengan inna, itu artinya informasi yang disampaikan saking pentingnya, Allah meminta tancapkan pada hati, jangan ragu sedikit pun. Seperti engkau menancapkan tongkat di tanah dengan kuat dan dia nggak goyah, itu nasab namanya. Harfu nasbin wa taukidin. Ya. Kenapa harakatnya fathah? Untuk membuka inspirasi di masa lalu dan membuka peluang di depan. Kalau engkau ingin punya peluang yang baik, belajar dari masa lalu.